Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar permintaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang atau jasa. Pengertian elastisitas permintaan adalah konsep ekonomi suatu pengukuran kuantitatif permintaan menunjukkan seberapa besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ketersediaan barang substitusi, jenis barang, jangka waktu, situasi pasar, kebiasaan konsumen, kemiringan permintaan, dan proporsi pendapatan. Kita masuk kepada koefisien elastisitas permintaan, yaitu rumus yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Rumusnya itu ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, untuk ED sendiri itu adalah elastisitas permintaan, P harga mula-mula, Q jumlah permintaan awal, delta P perubahan harga bisa dicari dengan P2 kurang P1. Untuk delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, Q2 kurang Q1. Ini adalah contoh soal. Di saat harga turun dari yang awalnya 50.000 per kilogram menjadi 40.000 per kilogram, hingga jumlah permintaannya meningkat dari 100 kg menjadi 200 kg, berapakah tingkat elastisitas permintaannya? Diketahui P1 harga awal adalah 50.000, P2 40.000, Q1 atau jumlah awal adalah 100.000 dan Q2 adalah 200.000. Delta Q didapat dari 200 kurang 100 sama dengan 100, dan delta P didapat dari 40.000 kurang 50.000 adalah min 10.000. Jadi rumusnya ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 100 per min 10 kali 50.000 per min 100 per 100 sama dengan min 0,1 kali 500 sama dengan 5. Di sini tidak pakai negatif karena dalam elastisitas ambil nilai absolut atau nilai yang tidak memerhatikan tanda. Makanya dia jadi 5. Dan untuk jenis-jenis permintaannya, yang pertama permintaan elastis, yaitu perubahan harga yang ada dapat menyebabkan perubahan yang besar bagi jumlah yang diminta. Contohnya barang mewah seperti tas LV, MS, dan lain-lain. Saya akan jelaskan bagaimana supply perubahan ini terbentuk. Perubahan harga yang dapat menyebabkan perubahan yang besar bagi jumlah yang diminta. Saya kasih contoh jam tangan. Misal harga dari 30, jumlah yang diminta itu ada 20, terus harganya itu turun jadi 20. Penurunannya itu sedikit, tapi peningkatan permintaan itu meningkat tinggi, yaitu menjadi dari 20 menjadi 40, sehingga kurvanya seperti ini. Sama halnya kalau harga jam itu turun, misalnya dari 30 harga jam ya, dia minta 20, dia turun hanya 10, tapi permintaannya naik tinggi jadi 40. Jadi perubahan harga itu lebih kecil dari perubahan kuantiti yang diminta. Dan yang kedua yaitu permintaan inelastis. Itu perubahan harganya hanya menyebabkan perubahan kecil untuk jumlah yang diminta. Contohnya kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras atau garam. Nah, saya kasih contoh. Contoh garam. Kalau kita biasanya gunakan garam itu besarnya 30, di atas 30. Kita gunakan
Jumlahnya 20 bungkus. Jadi 30. Terus harga garam itu turun jadi 20. Maka kita hanya akan meningkatkan sedikit dari jumlah konsumsi garam itu. Tidak banyak, karena tidak mungkin kita borong garam sampai 1 gudang. Dia cuma tambah sedikit saja, cuma 10. Padahal harganya itu turun. Misalnya harganya 30, dia turun jadi bisa 20, turunnya 10. Perubahan harga itu cuma sedikit, jadi lebih besar perubahan harga daripada perubahan kuantiti. Nah, untuk yang ketiga yaitu permintaan elastis diminta, yaitu perubahan harganya sama dengan perubahan jumlah yang diminta. Contoh, misal harganya naik dari 20 naik 10, 30. Jumlah yang kita minta juga sama, kenaikannya juga 10, dari 20 ke 30 kan itu 10. Kita biasa pakai 20, karena dia naik 10 jadi 30, kita tambah juga permintaan kita jadi 30. Jadi perubahan harga sama dengan perubahan kuantiti. Kalaupun dia turun, jumlahnya juga sama. Misalnya 30, dia turun ke 20. Biasa kita konsumsi 20, kita akan menurunkan jumlahnya. Permintaan kita jadi 20. Yang keempat yaitu permintaan elastis sempurna. Walau ada perubahan harga, tidak akan mempengaruhi jumlah yang diminta. Nah, kalau yang ini saya kasih contoh, misalnya ada obat langka, terus pasien ini harus sembuh dengan obat itu. Cuma obat itu yang bisa menyembuhkan, misalnya. Jadi dia berapapun harganya, dia akan tetap beli, tetap akan berusaha untuk beli. Misalnya harganya juta, misalnya, terus dia naik ke sini 5 juta lah, 5 juta. Dia tetap akan beli sesuai dosis yang diberikan dokter. Misalnya dosisnya 10 kebis obat, 10 mutil. Dia tetap akan beli 10 walaupun harganya naik tinggi. Jadi permintaannya tetap di 10. Begitu juga kalau misalnya harganya turun dari 505, dia tidak mungkin mengurangi jumlah yang diminta. Jadi misalnya jadi 5, sedangkan dokter bilang kan mesti turun. Jadi dia tidak mungkin mengurangi DP jumlah, walaupun harganya semua. Nah, yang kelima yaitu permintaan elastis sempurna. Harganya tetap, namun permintaannya dapat berubah tanpa batas. Nah, ini saya kasih contoh, misal kita jualan es. Harganya es itu, es punya 20. Lalu harganya itu tetap, tapi permintaannya dapat berubah menurut saya. Misal cuaca tiba-tiba panas, lalu banyak sekali orang beli ini es krimnya, tapi harganya tetap. Bisa naik jadi 40 jumlah permintaannya, tapi harganya tetap. Sama halnya kalau ada penurunan, misal tiba-tiba hujan, harganya tetap, tapi permintaannya bisa turun jadi 10. Seperti itu. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan sebuah ukuran seberapa jumlah barang yang ditawarkan seorang produsen akan berubah jika adanya perubahan harga. Adapun faktor-faktor yang memengaruhinya, yang pertama ada waktu produksi, yang kedua ada ketersediaan barang baku, ketiga ada jumlah produsen di pasar, dan terakhir ada teknologi produksi. Koefisien elastisitas penawaran, yaitu
Suatu persentase yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah penawaran suatu barang. Untuk mencari koefisien itu, kita menggunakan rumus ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana ES itu sama dengan elastisitas penawaran, P itu sama dengan harga mula-mula, Q sama dengan jumlah penawaran awal, delta P sama dengan perubahan harga per P2 per P1, delta Q sama dengan perubahan jumlah penawaran atau Q2 per P1. Kita masuk pada contoh soal elastisitas penawaran. Pada saat harga tomat mencapai 10.000, jumlah yang ditawarkan mencapai 100 buah. Tapi di saat harganya turun menjadi 5.000, jumlah tomat yang ditawarkan sebesar 50 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Diketahui P1 atau harga awalnya itu 10.000, P2 5.000, dan Q1 adalah 100, Q2 50. Delta Q adalah min 50 dan delta P adalah min 5.000. ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan min 50 per min 5.000 kali 10.000 per 100 sama dengan 0,01 kali 100 sama dengan 1. Nah, untuk jenis-jenis penawarannya, yang pertama penawaran inelastis, yaitu harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Artinya jumlah barangnya tetap. Oke, saya akan jelaskan contoh ada lukisan antik yang dijual, dia cuma satu. Terus kalau harganya berubah, dia tetap satu. Produsen tidak bisa memproduksi lagi. Jadi kalau harganya naik, produsen tidak dapat memproduksi, dia tetap cuma satu. Dia sesuai dengan hukum penawaran, yaitu saat harga naik, saat harga naik, jumlah penawarannya juga ikut naik. Tapi karena ini inelastis sempurna, maka dia tetap satu karena ini langka misalnya. Jadi kalau harganya naik, jumlahnya yang ditawarkan tetap satu. Jika harganya turun, tetap satu karena lukisan itu langka. Nah, yang kedua yaitu penawaran inelastis. Perubahan harganya hanya menyebabkan perubahan kecil untuk jumlah yang ditawarkan. Perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil untuk jumlah yang ditawarkan. Misal, harganya berubah dari 10 naik ke 30. Perubahan harganya kan besar, tapi perubahan terhadap jumlah penawaran itu, misalnya dari 10 kan naik ke 30, naiknya 20, sedangkan jumlahnya naik ke 10, dari 10 ke 20. Seperti itu. Jadi perubahan harga itu hanya menyebabkan perubahan kecil untuk jumlah yang ditawarkan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu penawaran elastis uniter. Perubahan jumlah ditawarkan sama dengan perubahan harganya. Nah, kalau itu perubahan jumlah ditawarkan sama dengan perubahan harganya. Misal ada baju, harganya 20, terus dia naik harganya naik. Harganya naik, perubahan jumlah ditawarkan sama dengan perubahan harganya. Jadi begini. Yang keempat yaitu penawaran elastis. Saat adanya perubahan harga walau sedikit, dapat terjadi perubahan yang besar untuk jumlah yang ditawarkan. Saat adanya perubahan harga walau sedikit, harganya berubah dari misalnya dari 10 ke 20.
mengakibatkan terjadi perubahan besar untuk jumlah yang ditawarkan. Dia cuma berubah 10, itu jumlah permintaan awalnya hasilnya 10, dia berubah jadi 30, berubah lebih besar daripada perubahan harga. Misal harga naik cuma 10%, DP jumlah penawaran itu bisa naik sampai 20%. Jadi harganya naik sedikit, tapi perubahan harga jumlah yang ditawarkan lebih besar. Yang kelima yaitu penawaran elastis sempurna. Perusahaan dapat menawarkan jumlah barang tak terbatas pada harga yang tetap. Jadi misal harganya 20, perusahaan itu dapat terus menawarkan tanpa batas karena barang itu mungkin banyak, jadi dia dapat terus menawarkan misalnya 10, tidak akan berubah dapat menawarkan jumlah barang tak terbatas pada harga yang tetap. Contohnya seperti dia tetap isi dari tawar misalnya 10, orang beli 10, kan hukum penawaran kalau harga naik DP penawaran juga itu naik, tapi ini enggak, harganya tetap biar DP jumlah penawaran naik atau turun, harganya tetap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Tengker dari kelompok 1. Jadi tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang contoh soal pada elastisitas permintaan. Jadi pertanyaan saya, bisakah teman-teman gambarkan kurva dan jelaskan dari contoh soal tersebut? Terima kasih. Harga gedung awalnya 50.000, kemudian harganya berubah atau terjadi penurunan harga menjadi 40.000. Kemudian otomatis terjadi penurunan. Terjadi kenaikan. Nah, jadi harganya 50.000 terus menjadi 50.000, maka permintaan awalnya 100, karena harganya turun, maka permintaannya akan naik. Kalau harga lebih murah ya pasti banyak orang yang mau beli. Jadi penurunannya 10.000, peningkatan harga permintaannya mencapai 200. Sekian. Baik, terima kasih ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus.